Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang diberikan kepada kita sehingga kita dapat melanjutkan kembali pembahasan kita dari kitab Al-Qawaidul Jami'ah ala Kitabit Tauhid. Semoga apa yang kita bahas bermanfaat bagi kita dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian salawat serta salam kepada baginda Rasulullah SAW beserta para keluarga-keluarganya dan sahabat-sahabatnya serta orang-orang yang selalu istiqamah mengikuti sunnah beliau hingga hari kiamat. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pembahasan yang lalu kita sudah selesai dari kaidah yang ke-30, yang mana pada pembahasan sekarang kita akan lanjutkan kepada kaidah yang ke-31. Kaidahnya adalah kullu amalin salihin dakhalahu ar-riya'u au urida bihi ad-dunya fahuwa mardudun. Kullu amalin salihin dakhalahu ar-riya' au urida bihi ad-dunya fahuwa mardudun. Semua amal saleh yang dimasuki oleh riya, semua amal saleh yang dimasuki oleh riya, semua ibadah yang dimasuki oleh riya atau melakukan ibadah urida bihid dunya karena menginginkan dunia, bukan karena Allah, tapi karena menginginkan harta, menginginkan kedudukan, fahuwa mardud, maka amal salehnya tersebut tertolak. Kenapa ia tertolak? Bagaimana disebutkan, li'annahu faqada syaratan min syuruti qabulil amal wa huwa al-ikhlasu lillahi ta'ala. Wal amalu idza lam yakun fihi ikhlasun kana syirka. Kenapa amalan saleh yang disertai riya atau ada tujuan dunia di dalamnya? Karena ia sudah kehilangan salah satu rukun dari rukun-rukun diterimanya amal. Yang mana syarat diterimanya amal adalah ikhlas. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dan amalan jika tidak ada keikhlasan, artinya tujuannya melakukan amal adalah riya atau menginginkan kehidupan dunia, tujuan utamanya adalah kehidupan dunia, tujuan utamanya adalah menginginkan harta, kedudukan, jabatan, maka amalan tersebut menjadi amalan yang mengandung kesyirikan. Wal amalu idza lam yakun fihi ikhlas, dan amalan jika di dalamnya tidak ada keikhlasan, karena syirkan, itu menjadi amal yang mengandung kesyirikan. Kemudian disebutkan beberapa dalil baik dari Al-Quran maupun dari sunnah Nabi SAW tentang perkara ini. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Kahf, akhir surah Al-Kahf ayat yang ke-110. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul innama ana basyarum mithlukum." Katakanlah, sesungguhnya aku ini adalah bashar, manusia seperti kalian.
Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ia adalah manusia. Tapi manusia yang dilebihkan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa yuha ilai. Inilah kelebihan Rasul sallallahu alaihi wasallam, diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ia menjadi utusan Allah Azza wa Jalla. Apa wahyu Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di antaranya adalah annama ilahukum ilahu wahid. Sesungguhnya sesembahan kalian, Tuhan kalian adalah Tuhan yang esa, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka faman kana yarju liqa'a rabbih, maka barang siapa yang berharap bertemu dengan Rabbnya, berharap diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, berharap dimasukkan ke dalam surga Allah Azza wa Jalla, maka yang harus ia lakukan adalah falya'mal 'amalan salihah. Hendaknya dia melakukan amal saleh. Yang mana di dalam amal saleh, ketaatan yang ia lakukan murni karena Allah. Wala yusyriku bi'ibadati rabbih ahada. Dan janganlah ia menyekutukan di dalam ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, menyekutukan Allah dengan seorang pun. Artinya jangan syirik di dalam ibadah yang ia lakukan. Jangan ia riya. Amal saleh yang dilakukan harus disertakan dengan ikhlasan kepada Allah Azza wa Jalla. Murni karena Allah. Tidak menginginkan pujian. Tidak menginginkan harta. Dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini adalah ayat yang perlu menjadi renungan bagi kita semua, supaya kita berusaha mengikhlaskan niat kita di dalam amal ketaatan yang kita lakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena menginginkan dunia, menginginkan pujian. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Hud ayat yang ke-15 sampai 16, "Man kana yuridul hayatad dunya." Jelas-jelas Allah sebutkan di sini. Barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia wa zinataha, dan perhiasannya. Jadi dia melakukan amal saleh, murni niatnya adalah kehidupan dunia. Murni niatnya adalah dunia dan perhiasannya. Nuwaffi ilaihim a'malahum fiha. Maka akan kami berikan baginya sesuai dengan amalnya di dalam kehidupan dunia ini. Niatnya karena dunia, Allah berikan ia dunia. Wa hum fiha la yubkhasun. Dan mereka di dunia ini tidaklah dirugikan. Murni niatnya dunia, Allah berikan sesuai yang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuknya. Tapi yang bahaya adalah kelak di akhirat. Kalau seorang itu beribadah murni, menginginkan kehidupan dunia, menginginkan pujian, menginginkan harta, menginginkan jabatan, atau yang lainnya selain Allah Subhanahu wa taala, maka apa yang akan didapatkan kelak di akhirat? Ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati illa an-nar. Mereka itulah orang-orang yang tidak ada bagian mereka kelak di akhirat kecuali neraka. Yang didapatkan adalah azab. Wa habita ma sana'u fiha. Dan terhapuslah apa yang pernah ia perbuat dalam kehidupan dunia. Wa batilum ma kanu ya'malun, dan sia-sia apa yang mereka pernah amalkan. Ini menunjukkan akan pentingnya hati, ikhlas karena Allah. Bahayanya riya, bahayanya menginginkan kehidupan dunia, perhiasan dunia dari ibadah yang kita lakukan. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Bayyinah ayat yang ke-5, "Wa ma umiru illa liya'budullaha." Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk beribadah hanya kepada Allah. Artinya mereka hanya diperintahkan
untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, mukhlishina lahud-din hunafa. Itu ikhlas sesuai dengan agama Allah Subhanahu wa taala yang lurus semata-mata karena Allah. Wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah, dan mereka mendirikan salat dan membayar zakat. Wa dzalika dinul qayyimah, dan itulah agama yang lurus. Agama yang lurus adalah agama yang seorang itu beramal ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena riya, bukan karena menginginkan pujian, bukan karena menginginkan dunia dan perhiasannya. Sebagai contoh yang disebutkan di dalam kitab ini, itu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sahabat yang mulia, muttafaqun alaih. Hadis yang banyak para ulama menjadikan hadis ini sebagai hadis yang pertama di dalam kitab mereka, itu tentang niat. Di dalam Arba'in An-Nawawiyah dijadikan hadis yang pertama. Di dalam Riyadhus Shalihin hadis yang pertama. Di dalam Bulughul Maram hadis yang pertama. Dan di hadis-hadis yang lain, yang mana hadis ini masuk ke dalam semua bab ilmu. Karena semua bab ilmu, bab amal butuh kepada niat yang benar. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat. Wa innama likulli imri'in ma nawa." Sesungguhnya segala amal perbuatan itu bergantung kepada niatnya. Dan seorang itu, atau setiap orang, akan diberikan balasan sesuai dengan niatnya. Contoh amalan yang sama, niat yang berbeda. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih, fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Maka barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, artinya ikhlas di dalam hijrahnya, hanya menginginkan Allah, membela agama Allah, fa hijratuhu ila Allah wa rasulih, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Sebaliknya, wa man kanat hijratuhu ila dunya, barang siapa yang hijrahnya kepada dunia, yusibuha, yang ia akan dapatkan, aw imra'atin yankihuha, atau hijrahnya karena perempuan yang ingin ia nikahi, fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi, maka hijrahnya kepada apa yang dia niatkan untuk hijrah tersebut. Dia menginginkan dunia, dia menginginkan wanita, maka seperti itulah niatnya. Artinya amalan yang sama, sama-sama hijrah, namun karena berbedanya niat, yang satu mendapatkan kedudukan yang tinggi dalam surga Allah, yang satu diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis Umar tadi diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, muttafaqun alaih. Hadis yang kedua ini adalah hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu marfu'an, qala Allah ta'ala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu secara marfu', Allah Subhanahu wa taala berfirman. Ini adalah hadis qudsi. Ana aghna syuraka 'ani syirk. Aku adalah sekutu yang tidak butuh kepada sekutu. Artinya Allah Subhanahu wa taala tidak butuh kepada yang lain. Man 'amila 'amalan, maka barang siapa yang melakukan suatu amalan, asyraka ma'i fihi ghairi, yang ia sekutukan saya di dalam amalan tersebut bersama selain saya, artinya syirik di dalam amalnya karena Allah dan bukan karena Allah, maka apa kata Allah, taraktuhu wa syirkahu, maka aku tinggalkan ia dan kesyirikannya. Karena dia berniat di dalam ibadahnya, di dalam ketaatan yang dia lakukan, bukan karena Allah Subhanahu wa taala, atau karena Allah dan karena selain Allah. Dia sekutukan Allah Subhanahu wa taala.
ia arahkan ibadahnya kepada Allah dan kepada selain Allah. Inilah kesyirikan. Dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Baihaqi dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, wa an Mahmud bin Labid anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Mahmud bin Labid bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna akhwafa ma akhafu alaikum, sesungguhnya sesuatu yang paling aku khawatirkan, paling aku takutkan terhadap kalian itu adalah asyirkul asghar, yaitu syirik kecil. Maka para sahabat bertanya, qalu wa masyirkul asgharu ya Rasulullah? Yang paling ditakutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah syirik kecil. Sehingga para sahabat bertanya, apa itu syirik kecil wahai Rasulullah? Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan penjelasan, qal ar-riya. Syirik kecil itu adalah riya. Bagaimana balasan bagi orang yang riya? Yang ia melakukan suatu amalan, amal saleh bukan karena Allah. Ia melakukan amal saleh biar mendapatkan pujian manusia. Yaqulullahu idza jazan nasa bi'amalihim. Allah Subhanahu wa taala akan berfirman ketika memberikan balasan kepada manusia sesuai dengan amalan-amalan mereka. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala, memberikan ganjaran bagi mereka kelak di akhirat. Kemudian bagi orang yang riya ini, Allah katakan kepada mereka, idhabu ilal ladzi kuntum turauna fid dunya. Pergi kalian ke sana, ke orang-orang yang dulu kalian perlihatkan amal kalian di dunia. Kalian tampakkan amal kalian karena menginginkan pujian dulu di dunia. Kalian riya. Pergi ke tempat mereka yang kalian riya. Karena bisa jadi kita sholat supaya dilihat sama atasan. Bisa jadi kita sholat supaya dilihat sama kaum muslimin, supaya kita dikatakan saleh. Kita beribadah supaya dilihat kita sama keluarga, atau dilihat kita sama calon mertua atau yang lainnya. Tujuannya adalah apa? Ingin mendapatkan pujian. Tujuannya bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Maka kelak di akhirat akan dikatakan, kalian yang riya-riya ini pergi ke tempat orang-orang yang kalian riakan dulu di dunia, yang kalian tampakkan ibadah kalian karena menginginkan pujian mereka. Panzuru hal tajiduna indahum jaza. Maka lihatkah apakah mereka, orang-orang yang kalian riakan dulu di dunia, bisa memberikan balasan untuk kalian. Bagaimana akan memberikan pahala, akan memberikan balasan ganjaran kepada orang yang riya kepada mereka. Mereka sendiri butuhkan pahala dari Allah. Mereka sendiri membutuhkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama makhluk, sama-sama butuh, sama-sama fakir kita di hadapan Allah Azza wa Jalla. Maka dari itu kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perlu terus kita memperbaiki hati ini. Perlu terus kita selain memperbaiki ibadah-ibadah zahir, kita terus memperbaiki ibadah-ibadah batin. Niat kita perlu kita perbaiki. Apa tujuan kita perlu kita perbaiki? Karena selain amal saleh, penentu diterimanya atau tidaknya adalah niat yang saleh, niat yang baik, yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadisnya diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ta'isa 'abdud dinar. Celakalah hamba dinar. Dinar adalah uang emas. Ta'isa 'abdud dirham. Celakalah hamba dirham. Dirham adalah uang perak. Ta'isa 'abdul khamisah. Ta'isa 'abdul khamilah. Ini adalah pakaian-pakaian yang mahal, itu khamisah, khamilah. Itulah pakaian yang dibuat dari sutra, pakaian yang dibuat dari bludru. Artinya pakaian-pakaian yang menjadi tujuan orang karena tingginya kualitasnya, karena mahalnya.
Yang mana manusia in u'tiya radiya wa illam yu'ta sakhita. Yang mana manusia kalau dia diberi dunia maka dia ridha. Kalau tidak diberi maka ia murka. Niatnya memang karena dunia. Niatnya adalah karena harta, niatnya adalah karena kedudukan. Bukan karena Allah, niatnya di dalam melakukan amal saleh. Ta'isa wan takas. Mereka adalah orang yang celaka dan rugi. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah beberapa dalil yang disebutkan di dalam kitab ini. Ada beberapa catatan. Yang pertama adalah la yusafu al-'amalu bi annahu salih illa idza kana fihi ikhlasun lillahi wa mutaba'atun lin-nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini perlu kita pahami bersama. Amalan itu tidaklah dikatakan sebagai amalan yang saleh, amalan yang baik yang diterima, kecuali di dalamnya ada dua hal. Fihi ikhlasun lillah, kecuali di dalamnya amalan tersebut adalah ikhlas karena Allah. Yang kedua, amalan yang diamalkan itu adalah mutaba'atun lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu sesuai mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena amalan bisa jadi amalan tersebut pelakunya ikhlas, namun ketika tidak sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia tertolak. Begitu juga sebaliknya, amalan tersebut bisa jadi sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan dalil. Hanya saja sang pelaku melakukannya tidak ikhlas karena Allah. Riya, menginginkan pujian. Sebagaimana hadis yang sering kita baca tentang 3 orang yang pertama kali dilemparkan ke dalam api neraka. Yang pertama adalah orang yang melakukan amal saleh. Dia menuntut ilmu, dia membaca Al-Quran. Amal saleh. Yang kedua di antaranya adalah orang yang berjihad di jalan Allah. Kelihatan di pandangan manusia dia sedang membela agama Allah, berjihad, memperjuangkan, mengorbankan hartanya, bahkan nyawanya. Kemudian orang yang mendermakan hartanya. Tapi niat orang ini bukan karena Allah. Ada yang niatnya supaya dikatakan alim, ada yang niatnya supaya dikatakan qari, ada yang niatnya supaya dikatakan pemberani, ada yang niatnya supaya dikatakan dermawan. Bukan karena Allah, menginginkan pujian manusia. Sehingga dengan sebab tersebut, walaupun amalnya saleh, hanya saja tidak ikhlas di dalam hatinya, dilemparkan ke dalam api neraka. Ini dia kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Tidaklah disifati suatu amalan dengan sifat bahwasanya amal itu saleh, kecuali di dalamnya ada 2 hal, itu ikhlas karena Allah dan mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu saja mungkin kaum muslimin yang dirahmati Allah azza wa jalla. Masih terkait tentang perkara ini kita akan lanjutkan pada pembahasan yang berikutnya, yaitu tentang semua amal saleh yang dimasuki oleh riya atau ada keinginan-keinginan dunia di dalam amal saleh tersebut, bahwasanya amal saleh tersebut tertolak. Semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat, dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, dapat menjadi pelajaran bagi kita untuk memperbaiki niat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.